Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sasadila Maulidia, NPM 236021046, mata kuliah Manajemen Perubahan. Dosen pengampu Ainun Najriah, SPD, MSc. Saya ingin menjelaskan hasil review tugas manajemen perubahan saya. Bab 4, analisis perubahan. Manajemen perubahan diawali dengan penentuan kebutuhan untuk perubahan, skala perubahan, segmentasi perubahan, metodologi perubahan, pendekatan perubahan, komunikasi perubahan, teknik perubahan, dan analisis antisipasi efek perubahan. Penentuan kebutuhan perubahan dianalisis adanya dinamika, tuntunan internal dan eksternal organisasi dalam merespon tingkat persaingan dengan para kompetitor dan perubahan pasar. Perubahan bias dilakukan di skala strategis maupun skala teknis. Demikian juga dengan tuntunan perubahan yang muncul bisa mendorong organisasi melakukan perubahan di skala yang berbeda, seperti perubahan departemental dan fungsi manajerial di berbagai bidang yang berbeda di dalam perusahaan tersebut. Dalam perkembangan implementasi konsep manajemen SDM, misalnya pada awalnya fungsi SDM diberlakukan dengan sangat sederhana sebagai bagian administrasi kepegawaian, kemudian berkembang menjadi bagian personalia, yang selanjutnya mengikuti tuntunan menjadi bagian pelaksana fungsi SDM, dan kini telah memasuki fungsi strategis dan mendorong utama di sebuah perusahaan. Perubahan ini mengikuti tuntunan perubahan dari skala teknis hingga skala strategis. Tidak semua rencana perubahan organisasi dapat berjalan dengan baik, sering terjadi proses pengelolaan perubahan organisasi terkendala karena muncul berbagai hambatan untuk berbuat baik dari individu, anggota organisasi hingga sistem organisasi yang sedang berjalan. Dan ada bab 5, yaitu implementasi manajemen perubahan. Dengan memahami esensi kebutuhan dan keniscayaan perubahan dalam sebuah organisasi, selanjutnya perlu dipahami berbagai metodologi yang menjadi sarana perubahan tersebut dalam mengelola sebuah proses perubahan dalam organisasi. Hal yang terpenting dan perlu perhatian dalam hubungan visi organisasi dengan kebutuhan, proses, dan metode perubahan dalam organisasi. Dan organization development, pengembangan organisasi bisa disingkat OD, adalah sebuah pendekatan untuk perubahan organisasi di mana para pegawai menentukan sendiri sebuah perubahan serta mengimplementasikannya, yang biasanya dilakukan dengan pelatihan dan arahan konsultan. Pengembangan organisasi adalah upaya organisasi yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi dan untuk memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Tujuan OD adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan antar pribadi di antara karyawan, kepuasan, dan komitmen karyawan menghadapi masalah, bukan mengabaikan mereka. Secara aktivitas, mengelola konflik, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi di antara karyawan, meningkatkan pemecahan masalah organisasi, dan untuk dimasukkan ke dalam proses yang akan membantu meningkatkan operasi yang sedang berlangsung organisasi secara terus-menerus. Sekian review tugas manajemen perubahan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.